Halo semua, selamat datang di channel saya. Selamat jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya coba akan sebelumnya jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe video saya kita ini agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja untuk rekan sekalian. Di sini kita lihat ada KW meter prabayar ya. Di sini saya akan coba jelaskan ya tentang apa itu KWH meter prabayar ya. Jadi KWH meter prabayar itu adalah KWH meter yang kita pakai ya dengan cara kita membayar dulu baru kita pakai. Beda dengan pasca bayar. Kalau pasca bayar itu adalah kita pakai dulu baru bayar. Jadi kalau meter prabayar ini adalah bayar dulu baru pakai dengan cara mengisi pulsa atau token yang kita beli di local market penjualan token ya. Jadi ada sebab ataupun ada beberapa sebab kenapa PLN mengeluarkan KWH meter prabayar ini rekan-rekan sekalian ya. Jadi yang pertama itu ya keuntungan bagi konsumen adalah kita tuh tidak repot-repot ya untuk datang ke loket membayar tagihan bulanan. Mungkin kita repot-repot ya mungkin lagi kerja ataupun lagi di luar, kita tidak sempat bayar tagihan, nah gitu kan. Jadi supaya tidak ngantri ataupun di loket bayar kita ngantri itu repot ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, menghindari denda tagihan. Dan denda tagihan bulanan itu seperti kita contohnya telat bayar gitu ya, telat bayar, nah kita kena denda itu. Nah mungkin alasan kita telat bayar itu karena kita tidak sempat ya, tidak ada waktu untuk membayarnya. Jadi itulah salah satunya untuk kenapa PLN mengeluarkan meteran prabayar. Nah yang selanjutnya adalah menghindari pencurian arus di KWH meter prabayar ya, di KWH meter PLN khususnya ya. Nah di KW meter pasca bayar banyak dijumpai atau banyak ditemukan pencurian arus ya untuk memperlambat, contohnya mempermurah ya. Itu sebenarnya tidak ada itu ya, tidak ada bisa KW meter itu dipermurah, di akal-akalin supaya murah, itu tidak ada ya. Yang ada adalah apabila dikerja di KW meter PLN, maka yang terjadi adalah meteran rekan-rekan sekalian yang kita akalin akan rusak dan bisa terjadi terbakar ya, contoh di terminal ataupun di dalam KW-nya sendiri ya. Itu kalau di KW meter pasca bayar itu banyak kita jumpai dia melakukan penjamperan ya, atau penjamperan kabel kecil ya di terminalnya itu untuk memperlambat piringan KW meter berjalan. Jadi memperlambat angka meter supaya berjalan tidak tepat, tidak cepat ya, atau piringan memperlambat piringan lah kita bilang ya, piringan perhitungan KW di meter ya. Nah itu sebenarnya tidak berpengaruh ya dengan pembayaran bulan ya. Yang ada hanya kita akan merusak meteran kita sendiri gitu dan merugikan kita sendiri. Yang terjadi apa? Yang terjadi terminal itu akan terbakar dan KW meter itu akan rusak, dan pada akhirnya kita akan mengganti KW meter yang telah rusak dan kita kena denda ya kalau KW meter itu rusak. Kenapa? Karena sebenarnya KW meter ini bukan milik kita. Nah kita konsumen ini hanya hak guna pakai, bukan hak milik. Jadi sebenarnya alat ukur ini, alat meter ini adalah alat milik PLN, bukan milik pribadi. Jadi kita konsumen hanya membeli arus, bukan membeli KWH meter ya. Dan ini adalah alat ukur KWH meter milik PLN dan tidak boleh diperjualbelikan ya, tidak boleh. Oke, selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan yaitulah salah satu ya kenapa PLN mengeluarkan meteran berbayar ya, itu sebabnya ya. Jadi yang selanjutnya adalah, nah di sini kita lihat meteran prabayar ada tombol ya, tombol lah 1 sampai dengan 0 ya, 1 2 3 sampai 0. Nah di sini kita lihat ada tombol anak panah ya, 2 ya, tombol anak panah 2. Fungsinya apa? Nah yang pertama kita jelaskan dulu fungsi tombol yang ini, panah ini. Apabila kita memasukkan angka salah, kita bisa menghapusnya dengan tombol ini ya. Jadi tombol yang selanjutnya, apabila kita memasukkan angka itu sudah sesuai, sudah pas, maka kita tekan tombol ini, tombol enter. Nah, jadi enter, maka tertulis ini akan terlihat, akan tertulis berhasil ya. Nah kalau kita contohnya memasukkannya itu
salah angka, maka di sini terus akan gagal. Ya, terus gagal. Jadi kita periksa betul-betul apakah angka yang sudah kita masukkan itu benar atau masih kurang satu ataupun salah angka satu ya. Karena kalau salah angka saja kita memasukkannya, maka di sini akan tertulis gagal dan pulsa Anda tidak akan masuk. Ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini adalah segel. Nah, di sini segel. Kita lihat di sini ada dua segel. Ini dinamakan segel kuping. Ya. Jadi kita jangan coba-coba sekali untuk membuka segel ini. Ya. Jangan coba-coba sekali untuk membuka segel ini karena ini sudah dilarang dibuka. Ya. Karena di sini di KW meter sudah kita lihat. Awas merusak segel dan meter didenda. Ya, sudah jelas ya. Jadi jangan coba-coba untuk merusak KWH ataupun membuka segel di KWH. Segel sini, segel kuping, dan segel di sini bisa di sini ada segel ya, bisa di sini ada segel dan segel di MCB. Ya, ini sebagai contoh aja ya, rekan sekalian ya. Oke, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan coba-coba sekali rekan-rekan sekalian itu mencoba membuka tutupnya ini ya, tutupnya ini. Di sini ada dua baut ya. Kalau kita coba-coba ataupun membuka tutup ini, maka yang terjadi adalah KWH meter ini akan berteruskan periksa dan lampu Anda akan mati, akan padam ya. Jadi jangan coba-coba. Jadi kalau seandainya ada permasalahan di KWH meter, contohnya lampu Anda mati, ya, Anda tidak sentuh-sentuh ini KWH-nya, lampu Anda mati, di sini di layar tertuliskan periksa. Jadi jangan coba-coba Anda memanggil tukang listrik untuk memperbaikinya ya. Karena mungkin saja penyebab dari KWH meter Anda ini mati tiba-tiba tanpa ada sebab, tanpa ada pemadaman, bisa saja dari instalasi rumah Anda yang konslet ya. Bisa jadi KWH meter langsung panggil dan tulisan periksa karena KWH meter ini sensitif ya. Jadi kalau ada konslet di instalasi rumah kita, maka dia akan padam dan ini tulisan periksa ya, atau bisa jadi MCB nya pun balik ya. Itu dua kemungkinan ya kalau instalasi bermasalah di rumah kita. Jadi kita hanya coba panggil, hubungi call center ya 123 ya untuk memperbaiki KW meter rusak. Maka tim Yantek atau tim teknisi PLN akan sudah datang meluncur dan memperbaikinya dengan cara menyeting ulang. Jadi angka settingnya itu ada pada PLN. Nah, jadi jangan coba-coba sekali-sekali buka tutup dan memanggil tukang listrik untuk memperbaikinya ya. Itu tidak dibenarkan ya. Nah, selanjutnya kita mungkin bertanya ya di KW meter ini ya. Kalau sudah kita memiliki KW meter prabayar ini, kita tidak akan didatangi lagi oleh petugas yang membaca stand meter. Ya, itu keuntungannya, tidak akan lagi didatangi. Mungkin kita lagi keluar kota ya, tiba-tiba ada pembaca KWH datang, kita nggak di tempat. Nah, jadi menghindari itu, jadi makanya PLN mengeluarkan ini juga ya. Jadi bukan berarti kita tidak bisa dipantau oleh PLN, bisa. PLN tetap memantau KW meter Anda dari kantor mereka ya, kantor PLN ya, bisa dipantau. Dan seandainya ada yang mencoba-coba mengerjai ataupun mengakali KW meter supaya tidak gratis ya, tetap juga terpantau oleh pihak PLN. Apapun ceritanya, kalau mau dari terminal ini atau dari mana supaya gratis, tetap terpantau oleh pihak PLN. PLN akan memantau bulanan dari meter ini, apakah dalam sebulan Anda atau rekan sekalian membeli pulsa apa tidak. Nah, kalau seandainya ketahuan dari pantau pihak PLN kita tidak jarang membeli pulsa ataupun dalam sebulan itu tidak pernah membeli pulsa, itu PLN akan mendatangi rumah kita dan mengecek apakah di meteran ini bermasalah atau tidak. Kenapa tidak dalam sebulan tidak ada pembelian pulsa gitu ya. Nah, jadi bisa saja kalau kita melakukan pencurian arus ataupun kita mencoba mengakalinya, tetap terpantau oleh pihak PLN. Jadi saya harapkan jangan coba-coba mengakali ya. Nah, itu yang rugi kita juga nanti. Dendanya besar ya rekan sekalian ya, jangan coba-coba ya. Itu saran saya. Nah, mungkin itu saja
yang saya dapat sampaikan dari penjelasan KW meter player ini. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kepada rekan-rekan sekalian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.